Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syarani, NIM saya 2019-02-02-11. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di Indonesia. Yang pertama, apa sih pengertian dari pembangunan berkelanjutan? Jadi, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, maupun masyarakat yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu Sustainable Development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan, lebih luas daripada itu. Pembangunan berkelanjutan mencakup 3 lingkup kebijakan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dokumen PBB tersebut, terutama dokumen hasil World Summit tahun 2005, menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dalam proses lingkungan. Yang kedua, bagaimana penerapan tentang analisis mengenai dampak lingkungan terhadap lingkungan. Langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini, tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, konsep ini merupakan strategi pembangunan yang memberikan batasan pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah dan sumber daya yang ada di dalamnya. Ambang batas ini tidak absolut, tetapi merupakan batas yang luas yang bergantung pada teknologi dan sosial ekonomi tentang pemanfaatan sumber daya alam serta kemampuan biosfer dalam menerima akibat yang ditimbulkan dari kegiatan manusia. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan adalah semacam strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah dengan cara tertentu sehingga kapasitas fungsionalnya tidak rusak untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini bukan saja untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat generasi mendatang. Dengan demikian, diharapkan bahwa tidak akan saja mampu melaksanakan pengelolaan pembangunan yang ditugaskan, tetapi juga dituntut untuk mampu mengelolanya dengan suatu lingkup yang lebih menyeluruh. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perlu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara cermat dan bijaksana. Yang pertama, sumber daya alam yang mencakup air, tanah, udara, hutan, kandungan mineral, dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, sumber daya manusia yang mencakup jumlah penduduk, pendidik, kesehatan, keterampilan, dan kebudayaan. Yang terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup transportasi, informasi, komunikasi, dan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Sumber-sumber daya tersebut sifatnya terbatas, hingga dalam penggunaannya harus cermat dan bijaksana. Ketidakcermatan dan kekurang bijaksanaan dalam penggunaan sumber daya dapat menimbulkan beragam masalah seperti polusi lingkungan, kerusakan sumber daya alam, dan timbulnya masalah permukiman. Pembangunan berwawasan lingkungan yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisiensi, dan memerlukan pemanfaatannya, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan ciri-cirinya yaitu menjamin pemerataan dan keadilan. Yang kedua, menghargai keanekaragaman hayati. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Yang keempat, menggunakan pandangan jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari pembangunan manusia itu sendiri. Manusia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Manusia berada pada posisi sentral sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil tidak boleh mengabaikan dimensi manusianya. Untuk dapat melakukan hal tersebut, diperlukan pendekatan pembangunan yang menitik beratkan pada segi manusia.
Selanjutnya masuk ke poin pertama tentang penerapan tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Pengertian analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivitas lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana pembangunan. Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai salah satu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan. AMDAL mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1086 karena pelaksanaan PP 029 Tahun 1186 mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratif maupun metodologis, maka sejak tanggal 23 Oktober 1993 pemerintah mencabut PP 029 tahun 1986 dan menggantikannya dengan PP 051 tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL. Dengan diterbitkannya Undang-Undang 023 tahun 1997, maka PP 051 tahun 1993 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 melalui PP 027 Tahun 1999. Ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal. Pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan dan atau merusak lingkungan hidup adalah pembangunan yang memperhatikan dampak yang dapat diakibatkan oleh beroperasinya pembangunan tersebut. Peran AMDAL. AMDAL ini sangat penting bagi negara berkembang, khususnya Indonesia, karena Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan dan untuk melaksanakan pembangunan maka lingkungan hidup banyak berubah. Dengan adanya AMDAL, maka perubahan tersebut dapat diperkirakan. Dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Hampir tidak mungkin bahwa dalam satu kegiatan atau pembangunan tidak ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang kemungkinan timbul harus sudah diketahui sebelumnya. Di samping itu, AMDAL juga membahas cara-cara untuk menanggulangi atau mengurangi dampak negatif agar supaya jumlah masyarakat yang dapat ikut merasakan hasil pembangunan meningkat, maka dampak positif perlu dikembangkan di dalam AMDAL. Tujuan AMDAL yang pertama, mengidentifikasi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan, terutama yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting. Yang ketiga, memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang terakhir, merumuskan RKL dan RPL. Kesimpulannya, permasalahan pembangunan berkelanjutan sekarang telah merupakan komitmen setiap orang, sadar atau tidak sadar, yang bergelut di bidang pembangunan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan juga tidak dapat diabaikan dalam perkembangan berbagai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan lingkungan, yaitu mengurangi risiko lingkungan atau memperbesar manfaat lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari pembangunan manusia itu sendiri. Manusia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Manusia berada pada posisi sentral sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak boleh mengabaikan dimensi manusianya. Untuk dapat melakukan hal tersebut, diperlukan pendekatan pembangunan yang menitik beratkan pada segi manusia. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup manusia. Di lain pihak,
Pembangunan yang makin meningkat akan memberikan dampak negatif berupa resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan rusaknya struktur dan fungsi dasar ekosistem yang jadi penunjang kehidupan. Yang kedua, AMDAL bukan suatu proses yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan penting, menyeluruh dan utuh dari perusahaan dan lingkungannya, sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar. Selanjutnya, beberapa peran AMDAL dijelaskan sebagai berikut. Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas mengelola lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek yang akan dibangun. Tujuan dan sasaran utama AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan. Atau dengan kata lain, usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan. Sedangkan kegunaan AMDAL adalah sebagai bahan untuk mengambil kebijaksanaan, misalnya perizinan, maupun sebagai pedoman dalam membuat berbagai perlakuan penanggulangan dampak negatif. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.